Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan kawan-kawan semua yang saya banggakan. 108 tahun yang lalu, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di sebuah kampung yang bernama Kauman, berada di Yogyakarta. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan untuk memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat, yang mana tahayul, bid'ah, dan khurafat ini sangat merajalela di masyarakat sekitaran Jogja. Selain itu, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan agar Muhammadiyah berperan aktif dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan, yang kedua bidang sosial, dan yang ketiga adalah dalam bidang kesehatan. Pada awal masa pembentukan Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang berada di rumah Kiai Ahmad Dahlan sendiri, yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah. Kemudian sekolah ini berubah nama menjadi SD Muhammadiyah Kauman. Kemudian dalam bidang sosial, Kiai Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu memiliki gerakan yang bernama Gerakan Al-Maun. Gerakan Al-Maun ini memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa yang pada saat itu berada di sekitaran Jogja. Kemudian dalam bidang kesehatan atau bidang yang ketiga, Kiai Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya pada saat itu mendirikan PKU Muhammadiyah. Tidak hanya sampai di situ, peran Muhammadiyah dalam membangun negeri ini, Kiai Ahmad Dahlan juga memberantas praktek-praktek tahayul, bid'ah, dan khurafat, yang mana saat itu mengubah pola pikir masyarakat Yogyakarta untuk kembali kepada ajaran yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah telah aktif dalam pembangunan negeri. Tidak hanya dengan berdirinya fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan tadi, tetapi Muhammadiyah mencetak generasi bangsa seperti Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini yang kita ketahui adalah salah satu anggota BPUPKI. Kemudian yang kedua ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah Panglima TNI pada era Presiden Soekarno. Kemudian ada Buya Hamka. Buya Hamka adalah ketua pertama Majelis Ulama Indonesia. Kemudian lambat laun Muhammadiyah berjalan. Dengan seiringnya waktu, Muhammadiyah terus mengembangkan sayapnya ke seluruh negeri. Banyak memiliki perwakilan pimpinan di setiap daerahnya. Hingga saat ini 108 tahun bukanlah hal yang sebentar. Sekarang Muhammadiyah telah banyak memiliki sekolah menengah, sekolah dasar hingga menengah, memiliki banyak perguruan tinggi, memiliki banyak rumah sakit, memiliki banyak panti asuhan dan panti jompo, tempat rehabilitasi, serta masjid dan musola yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Muhammadiyah juga memiliki 23 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah ini adalah pimpinan Muhammadiyah yang berada di luar negeri atau berada di luar Indonesia. Hal ini berarti Muhammadiyah telah berganti status, bukan hanya organisasi Islam yang berstatus nasional tapi berskala internasional. Kemudian 108 tahun Muhammadiyah berdiri, selain memberikan banyak sumbangsih kepada negeri ini dengan bentuk memberikan fasilitas-fasilitas yang berbagai macam, tetapi Muhammadiyah juga mencetak generasi-generasi bangsa yang sangat berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. 108 tahun bukanlah hal yang sebentar. Banyak pengorbanan, banyak air mata yang tertetes dalam perjuangan pembangunan negeri dan Muhammadiyah ini. Muhammadiyah terus memberikan
sinarnya kepada negeri tanpa meminta balasan. Karena Muhammadiyah ingin memberikan terbaik kepada bangsa ini. Kemudian 108 tahun Muhammadiyah ini selanjutnya akan banyak melahirkan manfaat-manfaat yang baru untuk semua masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk Muhammadiyah, tapi untuk negeri ini. Membangun negeri ini, mencetak generasi bangsa, membangun banyak fasilitas-fasilitas yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Setelah itu, akan banyak juga lahir Kiai Ahmad Dahlan selanjutnya. Akan banyak lahir Jenderal Sudirman selanjutnya. Akan banyak lahir tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya menjadi panutan kita semua, yang banyak memberikan sumbangsinya kepada negeri ini tanpa meminta balasan. Hal inilah yang harus kita teladani untuk bisa mengisi kemerdekaan ini. Muhammadiyah 108 terus memberi untuk negeri tanpa meminta balasan. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supported by Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjar, SMA Muhammadiyah Martapura, profesional, jenius, religius, dan inovatif.